Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaraini dengan NIM 24111101077. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang akan kita bahas bersama teman-teman, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah dan menjadikan generasi pencipta Al-Quran. Langsung saja kita go. Nah, di sini yang pertama adalah menu utama. Menu utama itu adalah pendahuluan, kompetisi, materi, pustaka, dan pengembang juga action. Itu disebut pendahuluan. Yang pertama kita akan mulai dari pendahuluan. Nah, pendahuluan yaitu bab yang membahas tentang pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia. Peserta didik diajak memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, mengenal kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Nah, juga mencintai Al-Quran sebagai kitab terakhir yang sempurna, serta membangun sikap toleran terhadap pemeluk agama lain yang memiliki kitab suci. Nah, dengan memahami bab 2 ini, peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan akhlak mulia dan kecintaan pada Al-Quran untuk menghargai keberagaman sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya kita akan bahas bagian kompetensi ya guys. Nah, kompetensi ini terbagi menjadi 3. Ada standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, dan ketiga indikator. Yang pertama kita akan bahas tentang standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama, memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah sebagai bagian dari rukun iman. Yang kedua, mengetahui kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerima masing-masing kitab tersebut. Yang ketiga, memahami isi pokok Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Quran serta fungsinya bagi manusia. Yang keempat, meyakini kesempurnaan dan keistimewaan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang terjaga keasliannya. Yang kelima, menunjukkan cara mencintai dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan keenam, menumbuhkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain dan kitab suci mereka. Maksud dari kitab suci mereka ini yaitu kitab suci masing-masing ya guys, yang ada Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran gitu. Lanjut, kita akan membahas yang kedua, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini maksudnya 3.1 itu adalah 3L, memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah, mengenal kitab-kitab yang diturunkan Allah beserta nabi penerimanya, serta mengetahui isi pokok Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, 4.1 KL, yaitu menyajikan penjelasan tentang kitab-kitab Allah dan menunjukkan kemampuan dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran serta mencerminkan sikap toleransi terhadap kitab suci agama lain. Nah, selanjutnya guys, kita akan membahas tentang indikator. Indikator itu ada banyak ya guys. Yang pertama itu adalah memahami makna iman kitab-kitab Allah, mengetahui nama-nama kitab Allah beserta nabi penerimanya, serta memahami isi pokok kitab Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran dengan benar. Nah, yang kedua, memahami keistimewaan Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir, sempurna dan terjaga keasliannya sepanjang masa. Jadi harus terjaga ya guys keasliannya. Kan banyak tuh bermacam-macam yang palsu lah jadinya. Nah, yang ketiga adalah menyajikan pemahaman tentang iman kepada kitab-kitab Allah melalui penjelasan lisan atau tulisan dengan bahasa yang santun dan benar. Jadi kita bisa melihat keaslian kitab-kitab tersebut dengan dari tulisan ya guys, pasti kita tahu. Nah, yang keempat ini menunjukkan perilaku mencintai Al-Quran dan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan kalian tahu. Semoga aja kalian paham dan mengerti apa yang saya rasakan. Selanjutnya, kita akan kembali lagi ke tentang materi guys. Lanjut, kita ke materi yang pertama, pembahasan pertama yaitu meyakini kitab-kitab Allah.
Nah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi sebagai petunjuk manusia. Wahyu itu diturunkan dalam bentuk kitab dan suhuf yang mengajarkan keimanan, ibadah, akhlak, serta aturan hidup. Ada 4 kitab besar yang diturunkan Allah, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga Allah juga menurunkan suhuf kepada Nabi Adam, Syed, Idris, dan Ibrahim. Nah, kalian tahu nggak suhuf itu apa? Nah, suhuf itu seperti catatan atau lembaran petunjuk dari Allah yang berisi ajaran dasar, nasihat, dan pertolongan hidup, yang dimaksud dengan pedoman hidup. Nah, isinya belum selengkap kitab suci seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Itu kan tadi ada 4 yang diturunkan kan, yang diturunkan pada Nabi Adam, Syed, Idris, dan Ibrahim. Nah, jadi perbedaan suhuf dan kitab. Suhuf itu lembaran isinya ringkas, tidak dibutuhkan secara lengkap, sedangkan kitab itu adalah wahyu yang lengkap, teratur, dan menjadi pedoman hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat adalah pedoman bagi Nabi Musa dan kaumnya yang berisi hukum-hukum serta aturan hidup yang mengajarkan ketaatan kepada Allah. Namun seiring berjalannya waktu, isi Taurat itu banyak berubah karena banyak campur tangannya kepada manusia. Nah, itu guys. Yang kedua itu ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud dan berisi doa, pujian, serta nasihat yang mengajarkan manusia untuk bersyukur dan mengingat Allah SWT. Nah, kitab yang ketiga ini tidak memuat hukum syariat secara lengkap. Sementara itu juga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa yang isinya mengajarkan tauhid, akhlak, kasih sayang, serta penguatan terhadap ajaran Taurat. Nah, kitab Injil juga memberikan kabar gembira mengenai kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Seperti Taurat, Injil juga mengalami perubahan setelah masa Nabi Isa. Guys, selanjutnya kita akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran dan sikap toleransi. Jadi, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dan seisinya. Mencakup ajaran iman, ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sebagai muslim, kita dianjurkan untuk mencintai Al-Quran dengan membacanya, memahami isinya, serta mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beriman kepada kitab-kitab Allah juga mengajarkan sikap toleransi, yaitu menghormati pemeluk agama lain dan hidup rukun dalam perbedaan. Nah, di sini ada gambaran isi kitab-kitab Allah. Ini ada gambaran kitab Taurat, ini kitab Zabur, ini kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Bermacam-macam tulisannya, tapi isinya itu ada 3 dari isi semua itu. Ada 4. Bukan 4 guys, maaf ya, salah ngomong. Ini ada 5. Yang pertama, ajaran tentang keimanan atau akidah. Nah, jadi kitab Allah itu mengajarkan manusia untuk beriman kepada Allah SWT, percaya kepada hari akhir, malaikat, nabi, dan rasul, serta takdir. Nah, ini menjadi dasar agar manusia itu memiliki keyakinan yang kuat. Yang kedua, aturan dan hukum kehidupan. Nah, di dalam kitab Allah terdapat perintah dan larangan seperti ajaran berbuat baik, berlaku adil, jujur, serta larangan berbuat zalim dalam merusak bumi ini. Nah, aturan ini bertujuan agar kehidupan manusia itu berjalan dengan tertib dan damai. Jadi semua manusia itu harus ada aturannya di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kehidupan manusia itu berjalan dengan tertib dan damai. Tidak ada
kayak berombang-ambing itu kan tidak ada aturannya kan. Nah, yang ketiga kisah-kisah umat terdahulu. Jadi kitab ini juga berisi cerita para nabi dan kaum sebelumnya. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi sebagai pelajaran dan peringatan kepada kita agar kita meneladani yang baik dan menjauhi kesalahan yang pernah terjadi. Nah, yang keempat, nasihat dan peringatan. Jadi kitab Allah itu memberi motivasi bagi orang yang berbuat baik dengan janji pahala, serta peringatan bagi orang yang melanggar perintah Allah agar kembali ke jalan yang benar. Gitu guys. Nah, dengan demikian, jadi di dalam empat kitab ini ada isi yang tadi saya jelaskan, ada 4 isi ya guys. Semoga dengan memahami gambaran isi kitab Allah ini, kita dapat lebih menghargai, mempelajari, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas pustaka. Langsung pustaka di sini. Yang pertama, sumber materi. Itu saya dapat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas berapa ini guys? Pokoknya kurikulum 2013. Nah, yang ini referensi gambar itu dengan Canva dan juga buku Pendidikan Agama Islam Pauli. Nah, selanjutnya kita akan dari pengembang. Kita akan lanjut dari pengembangnya. Ini pengembangnya yaitu saya juga ya guys. Nama saya Syaraini dengan NIM 24111011077 dengan alamat Morapahu, Kecamatan Kutai Barat. Kalian pasti tahu kan Kutai Barat di mana? Di Kubar ya guys, dekat Maula kalau tidak tahu. Nah, saya prodi Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, saya sekolah di kuliah di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, moto saya itu adalah ilmu adalah amanah, usaha adalah jalan, dan doa adalah kekuatan manusia dalam menuju keberkahan. Masya Allah. Langsung saja kita akan tutup. Kita akan tutup. Terima kasih. Saya berharap teman-teman semua dalam penyampaian materi ini, apabila nantinya terdapat hal-hal yang kurang jelas, saya sangat terbuka untuk menerima saran atau masukan dari kalian. Nah, demikian pengantar dari saya. Semoga penyampaian materi ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.